Lalu apa yang akan kita ambil di sini gitu? Ya kan? Nah, di sinilah Pak. Ternyata sikap Nabi Muhammad setelah peristiwa tersebut, ya kan, sebagian sahabat yang merasa bersalah dan takut tadi akan marahnya Nabi, Allah menuntun beliau, ya kan, seorang Nabi, seorang pemimpin, ya kan. Juga posisi kita nanti, pertama tetap berlemah lembut, ya kan. Jadi apa posisi masing-masing dalam menghadapi orang-orang yang kita pimpin, baik dalam keluarga berarti ibu bapak, ya kan, dalam lingkaran terkecil ya PRT, PRW, ya kan, sampai, ya kan. Maka itu jadi pemimpin harus berlemah lembut, pemaaf, tampilkan saja pemaaf, ya kan. Beliau tidak marah karena memang wal kaziminal ghaiz, ya kan, tahan. Kalau dalam bahasa surat Ali Imran ayat 134 ya, dikatakan di situ alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarahmu lalu maafkan, ya kan. Coba lihat akibat marah itu Pak. Ada seorang istri yang wajahnya lembut pakai jilbab, karena marahnya luar biasa akhirnya dibakarnya suami. Ada kejadian? Ada? Anda tahu yang lembut Pak, selembut-lembut kok mah, secantik-cantik kok ibu-ibu ah, ya kan, bisa brutal seperti itu. Teleponnya suaminya pulang, kasihnya borgol, surat itu di stadionnya minyak, kemudian disiramnya, dibakarnya. Kamu gak yakin kok kalau kotamu ibu-ibu kok mereka lembutnya akan terjadi seperti itu? Tapi karena marah itu yang tidak, ya kan, yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya akibatnya luar biasa. Ini ada anak SMP Pak, anak SMP baru umurnya 3 tahun Pak. Karena apa itu terjadi? Karena kemarahan yang tidak dikendalikan. Siapa saya tidak tahu pelakunya siapa, tapi yang jelas itu SMP kok badan lunak sih saudara juga Pak. Ya nak, 3 tahun umurnya, SMP kelas berapa tuh? Kelas 2, kelas 1, lunak saudara badan itu Pak. Iya kan? Itu yang terjadi luar biasa tuh Pak. Kok tak seorang lo pelakunya, coba bayangkan Bapak Ibu, tidak terbayang itu tuh. Ya? Kok tipe dua anak awak gitu? Atau kita doakan anak-anak pelaku itu juga anaknya digitukan Pak kira? Karena kan manusia ini kalau dihadapkan kepada dirinya baru dia paham, ya kan? Nah itu kan karena marahnya yang tidak terkendali gitu, ya kan? Itu kondisinya Pak. Jadi ternyata Al-Quran mengajarkan satu, tetap berlemah lembut, yang kedua bermaaf, yang ketiga tidak boleh marah, ya kan? Marah itu dikendalikan. Malah ada kalimat begini Pak, wala yajrimannakum sana'an, jangan kemarahanmu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Kemarahan itu menyebabkan kita tidak adil. Ada satu kisah Bapak Ibu, ketika Umar dalam peperangan, orang kafir sudah hampir ya sudah terjatuh, mau ditebas oleh Umar lehernya dalam peperangan. Lalu dia menyudahi Umar. Lah tanya tua tuh akan ditebas menyudahan. Tidak jadi dia Pak ditebas. Akhirnya jadi tawanan perang. Tidak jadi. Kenapa? Karena Umar berpikir, kalau saya lanjutkan menebas lehernya, ini karena jihad atau karena marah diludahi. Aku khawatir antara jihad dan marah itu Pak. Jangan-jangan
beko kalau sakit hati dinudai, dengan sakit hati itu tidak boleh dalam agama. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat salah didor macam apa? Karena banci mencari dia Ustaz, kalau balik-balik nyokai nyokai itu ya, berbuat maksiat, tidak boleh dalam Islam. Tetap hukum ditegakkan. Maka hukum dan konsep Islam itu Bapak Ibu adalah untuk menyelamatkan. Jadi kalau ada hukum dalam Islam bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Coba bayangkan Pak, kisos itu apa? Pembunuhan kan? Kalau dia membunuh, dibunuh. Coba bayangkan kisos itu untuk kehidupan. Nah, disitulah orang-orang liberal, ya kan? Nah, nampak dia pembunuhan. Ini dibunuh, lalu pelakunya dihukum secara hukum, namanya hukum kisos. Hukum kisos itu dibunuh, ya kan? Ini sudah mati, ini dibunuh lagi. Oh, ini kejam ini. Hukum Islam itu kejam. Padahal hukum yang kisos tadi itu untuk kehidupan. Maka memaham kok untuk kehidupan. Kalau keluarga ini, satu orang ini dibunuh, yang ini tidak dihukum, maka nanti keluarga besarnya ini akan membunuh ini. Karena anaknya terbunuh, saudaranya terbunuh, dia bunuh di sini. Kalau mereka yang membunuh, tentu keluarga besar ini juga tidak akan menerima. Akhirnya keluarga besar ini akan saling membunuh. Tapi ketika ini dibunuh, lalu hukum membunuhnya bukan keluarganya ini yang membunuh, tapi hukum yang menentukan dia dikisas, maka kasus itu akan sampai di situ saja. Tidak akan terjadi membunuh. Jadi Islam punya hukum untuk menyelamatkan, maka tidak boleh dengan kebencian. Ya kan? Itu luar biasanya. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kemudian diajak lagi mereka. Kalau nanti ada lagi, kan banyak perperangan. Ada mengatakan lebih dari 27 kali Rasulullah ikut berperang. Padahal itu hanya dalam waktu 10 tahun. Coba yang Pak. Kan perang itu baru adanya di Madinah. Sekian kali, dalam sekian bulan itu terjadi perperangan. Ya kan? Banyak itu macam perperangannya. Ya kan? Nah, maka itu bermusyawarahlah wasyawir bil amr. Bermusyawarahlah dengan urusan mereka. Jadi ada 4 di sini yang diperintahkan. 1, berlemah lembut. Yang kedua, tampilkan pemaaf. Kemudian kendalikan emosi. Tetap diajak mereka untuk berbicara. Ini kelas di mana kira-kira? Kalau ini tampilan kita, posisi kita di mana kira-kira? Bukan kelas bawah ini Pak, ya kan? Ini kelas tinggi, kelas atas, ya kan? Maka itu jangan dikira orang sabar itu hilang martabaknya. Awak injak Ustaz, jatuh lah martabak awaknya tidak. Ya, awak nak mengalih martabak ini mana lagi jatuh martabak awaknya. Amu ibu dia gitu-gitu tuh. Oh, kayu udah banget kayu jadi itu dong, nah, gitu ya. Kalau tinggal si koi ibu lah dulu lagi, kece setan kan model itu. Akhirnya membeludak lah emosi. Masih banyak jalan yang lain Pak. Oke lah, mungkin karena habis, ya kan, gajinya untuk judi. Dia pernah? Boleh ibu judi online sampai lepas, malah dahsyatnya itu kan. Nah, semarak luar biasa kan, masih banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Ini membakar bapak-bapak yang suaminya meninggal dan awak pun berhenti karajo, kemudian belum lagi dosa yang ditanggung. Saya tidak tahu apa penyebabnya bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Tapi yang jelas itu terjadi. Ternyata amarah yang tidak terkendali itu maka adalah kerugian yang luar biasa. Coba kalau Nabi marah-marah juga, ya kan, dengan bahasa-bahasa yang menghardik mereka, tentu mereka akan berpaling, mereka akan lari. Sama aja awak anak, ya kan? Setiap salah marah-marah akhirnya bukan mereka semakin dekat dengan kita, tapi malah semakin menjauh dari kita. Maka itu poin pentingnya, lemah lembut dalam kepemimpinan itu sangat penting. Ini Al-Quran loh.
ya kan? Dan ini hanya bisa itu karena rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sifat kelembutan dalam menghadapi masalah, ya kan? Tandanya Bapak Ibu sudah kita diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalau langsung membludak sekali Pak, ya kan? Baru tersinggung, saya seketik baru nggak tanggung emosinya, menggigit badannya, merah wajahnya, kemudian serak suaranya, itu mohon maaf, ya kan? Nah, itu berarti emosi yang tidak terkendali. Yang kedua, pentingnya memberikan maaf. Ternyata maafkan mereka dengan hubungan kita, kemudian minta ampunkan, betapa mulianya Pak. Ya kan? Memang begitu ya. Diminta ampunkan. Ya kan? Di dalam surat Muhammad ayat 19 itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Karena engkau bertauhid, jadi orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang apabila mereka bersalah, lalu mereka minta ampun atas dosa mereka. Kalau ada saudara-saudaranya yang bersalah, mereka minta ampunkan untuk saudaranya itu. Ya Allah, ini apa ya? Kemaksiatan yang tidak terjadi sekarang. Ya, pembunuhan, nyawa tidak berharga. Ya kan? Kalau korupsi jadi sabuk deh Pak. Kalau dulu miliaran, sekarang triliunan. Apalagi kalau judi, kalau dulu di lapau-lapau, udah tersuruh-suruh di pondok-pondok, ya kan? Lokalisasi. Kalau kini ke dalam kamar bisa aja berjudi, ya kan? Belum lagi yang lain, ya kan? Nah, ternyata sikap kita, kalau seandainya kita tidak mampu untuk mencegahnya, ternyata Allah menyuruh, ya kan? Sebagai orang yang sama-sama beriman, wastaghfiru li dzambika, ya kan? Walil mu'minina wal mu'minat, minta ampunkan untuk mereka, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Makanya doa salah satu rukun kurbah, ya kan? Doa itu salah satu yang didoakan adalah ampunan untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi di samping memaafkan, ternyata memohonkan ampun bagi mereka. Ini merupakan luar biasa, ya kan? Sudahlah dimaafkan kesalahannya, atau awak mintalah kepada Allah supaya dosanya diampuni. Kalau boleh awak kira, ya kan? Kau dapat 7 keturunan, ya tak? Dia cipo, ya kan? Kau perlu 7 keturunan, gitu ya? Entah malah lah bentuk 7 keturunan kau Pak. Ya, sedangkan 1 keturunan saja tak bisa bawa dia. Yang ketiga, prinsip ternyata musyawarah. Musyawarah merupakan prinsip dasar dalam Islam untuk menghadapi kesulitan. Tapi jangan musyawarah karo, tahu karo? Ketika hujan menggigil karo kapek lagi, ya kan? Bah menghadapi hujan tu. Nah, sepakat Pak. Kita buatlah pondok lagi. Kamu buat pondok, hujan berhenti. Kita mampu saya dulu Pak. Nak jadi membuat pondok atau rapek manci baru tu rapek kita quick tangkuk di kucing mendadak, mereka rapat menghadapi kucing. Akhirnya dalam rapat sepakat bahwa akhir kucing ko gantung. Kalau dia tiba bunyi sekali. Pak setuju. Nah, kita lanjut ke rapat. Sia nangka memasang gantung, ya kan? Nangka malakian gantung ko kabut siapa sia. Hanya satunya Pak. Akhirnya bubar lagi. Jadi kalau ada Pak larape, kuri kerajuan, tapi ketika mengarajuan, nah itu yang nama Pak. Itu. Ya kan? Nah, tapi wasabir bil amri, sesulit apapun coba yang kan, sudah menyebabkan kematian yang luar biasa, kekalahan yang luar biasa, sampai Rasul pun begitu akibat dari kesalahan mereka, tapi Allah juga tetap wasawir bil amri. Lalu ujungnya permasalahan hidup kita tidak tahu Pak. Apa endingnya permasalahan kita itu kita tidak tahu.
apakah happy ending atau sad ending? Kalau film India apa akhirnya bu? Hah? Bahagia dia. Kecuali sedih, lebih sedih lo daripada film India gitu ya. Tapi jadi orang India mati tertajuk dari hari lagu kita, ya kan? Kita kan tidak tahu apa bentuk akhir dari masalah yang kita hadapi. Lalu siapa yang tahu masalah itu? Allah. Maka itu fatawakal Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Kalau sudah ada usaha yang maksimal, maka serahkan kepada Allah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ternyata sebagai bentuk akhlak yang tinggi itu lemah lembut, pemaaf, pentingnya musyawarah, kemudian berserah diri kepada Allah. Itulah konsep orang yang beriman. Insya Allah kita lanjutkan kajian ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.